2. Kebebasan beragama dalam Islam. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan secara penuh bagi setiap manusia, dan bahwa, selaras dengan prinsip ini, Islam sama sekali tidak menetapkan hukuman apapun bagi seseorang yang meninggalkan agama Islam untuk memeluk keyakinan lain. Tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Quran sepenuhnya melarang paksaan dalam urusan agama. Disebutkan dengan kata-kata yang sangat jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Quran Surat 2 ayat 256. Bahkan, Al-Quran penuh dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa keyakinan pada agama tertentu adalah urusan pribadi seseorang, dan bahwa ia diberikan pilihan untuk menempuh satu jalan atau yang lain. Jika ia menerima kebenaran, itu untuk kebaikannya sendiri, dan jika ia tetap dalam kesalahan, itu untuk kerugiannya sendiri. Beberapa kutipan terkait hal ini diberikan di bawah ini. 1. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Al-Quran Surat 18 ayat 29. 2. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, manusia, jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang tidak bersyukur. Al-Quran Surat 76 ayat 3. 3. Sungguh, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Barang siapa melihatnya, kebenaran, maka, manfaatkanlah, untuk dirinya. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka, kerugiannya, atas dirinya. Dan aku bukanlah penjaga atas dirimu. Al-Quran Surat 6 ayat 104. 4. Jika kamu berbuat baik, berarti, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka, kerugian, itu untuk dirimu sendiri. Al-Quran Surat 17 ayat 7. Tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelahnya, tugas setiap Muslim, hanyalah menyampaikan pesan kebenaran dan tidak lebih. Hal ini diindikasikan dalam Al-Quran pada ayat-ayat berikut. 1. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu, wahai Nabi, hanyalah menyampaikan risalah. Al-Quran Surat 3 ayat 20, lihat juga Al-Quran Surat 42 ayat 48. 2. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Al-Quran Surat 64 ayat 12, lihat juga Al-Quran Surat 5 ayat 92. 3. Katakanlah, kepada manusia taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya dia, Rasul, bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya, dan kamu bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Al-Quran Surat 24 ayat 54. 4. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya ia sesat atas kerugian dirinya sendiri. Dan aku bukanlah penjaga atas dirimu. Al-Quran Surat 10 ayat 108. 5. Sungguh, kami menurunkan kepadamu, wahai Nabi, kitab, Al-Quran, dengan kebenaran untuk manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya, petunjuk itu, untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya ia sesat atas kerugian dirinya sendiri. Dan kamu bukanlah penjaga atas mereka. Al-Quran Surat 39 ayat 41. 6. Kami tidak menjadikan engkau, wahai Nabi, penjaga atas mereka, dan engkau bukanlah penanggung jawab mereka. Al-Quran Surat 6 ayat 107. Lihat juga Al-Quran Surat 42 ayat 48. 7. Kewajibanmu, wahai Nabi, hanyalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kami, Allah, adalah meminta pertanggungjawaban. Al-Quran Surat 13 ayat 40. 8. Dan kaummu, wahai Nabi, mendustakan risalah, itu padahal ia adalah kebenaran. Katakanlah, kepada mereka aku bukanlah penjaga atas kamu. Al-Quran Surat 6 ayat 66. 9. Dan orang-orang yang bertakwa, yaitu Muslim, sama sekali tidak bertanggung jawab atas mereka, yaitu orang-orang kafir, tetapi kewajiban mereka hanyalah mengingatkan, agar mereka
orang-orang kafir, menjadi bertakwa. Al-Quran Surat 6 ayat 69. 10. Dan kamu, wahai Nabi, bukanlah orang yang berkuasa memaksa mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut kepada ancamanku. Al-Quran Surat 50 ayat 45. Al-Quran memberitahu kita bahwa sudah menjadi ketentuan alamiah bahwa sementara sebagian orang beriman, sebagian lainnya tidak, dan tidak ada manusia yang dapat atau seharusnya memaksakan kehendak kepada orang lain dalam hal ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang di bumi itu beriman semuanya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Al-Quran Surat 10 ayat 99. Ayat di atas merujuk pada kecemasan mendalam yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia memeluk ajaran yang dibawanya. Di tempat lain, perasaan sakit beliau diungkapkan sebagai berikut. Mungkin engkau akan membinasakan dirimu karena kesedihan, bersedih hati setelah mereka, jika mereka tidak beriman kepada berita ini. Al-Quran Surat 18 ayat 6. Mungkin engkau akan membinasakan dirimu karena kesedihan, karena mereka tidak beriman. Al-Quran Surat 26 ayat 3. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih dan berduka atas keadaan kaum yang mengingkarinya dan penolakan mereka terhadap ajarannya, serta memohon siang dan malam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Yang Maha Kuasa memberikan mereka petunjuk yang benar, beliau bahkan tidak bisa membayangkan untuk menggunakan paksaan agar mereka menerima beliau. Umat Muslim juga diperintahkan dalam Al-Quran untuk lebih memperhatikan perbaikan diri mereka sendiri dari apakah orang lain berada di jalan yang benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi hakim terakhir bagi semua. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, orang yang sesat tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, maka Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat 5 ayat 105. Sebuah ayat yang mengakui bahwa orang yang berbeda mengikuti agama yang berbeda adalah sebagai berikut. Ia mengatakan kepada seluruh umat manusia. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan syariat dan jalan. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat 5 ayat 48. Kita akan membahas ayat ini lebih lanjut di bab 9. Umat Kristen berdoa di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah peristiwa terkenal yang terjadi sekitar setahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan komitmen kuat beliau terhadap kebebasan beragama. Sebuah delegasi besar umat Kristen dari Najran, dekat Yaman, yang dipimpin oleh para pemimpin agama mereka, datang menemui beliau untuk membahas perbedaan doktrin antara Islam dan Kristen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka di kamar-kamar yang terhubung dengan masjid beliau. Sebelum diskusi dimulai, tiba saatnya bagi umat Kristen untuk melakukan ibadah mereka. Beliau mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah di dalam masjid beliau. Dengan demikian, mereka berdoa sesuai dengan keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri, yang bertentangan dengan Islam, di dalam masjid yang merupakan salah satu tempat ibadah paling suci bagi umat Muslim. Diskusi mereka diriwayatkan dalam banyak karya sejarah Islam klasik, biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tafsir Al-Quran. Diriwayatkan. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sholat asar. Ketika tiba waktu sholat mereka berdiri dan sholat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan bahwa mereka harus dibiarkan melakukannya. Mereka sholat menghadap ke timur. Beberapa ayat Al-Quran tentang cara berdakwah Islam. Sebuah ayat dari Al-Quran yang menggambarkan bagaimana Muslim harus bersikap ketika mengajak orang ke Islam adalah sebagai berikut. Serulah manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat 16 ayat 125. Hikmah, berarti mengacu pada akal dan pengetahuan, bukan untuk memanfaatkan prasangka atau ketidaktahuan orang. Pelajaran yang baik, adalah memberikan nasihat yang dapat membuat orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Berdebat dengan cara yang paling baik adalah dengan menyajikan argumen dan bukti terbaik dan melakukannya dengan cara yang paling sopan dan santun, menunjukkan pertimbangan terhadap perasaan orang lain.
Disebutkan dengan indah di tempat lain. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang Muslim, yang berserah diri?" Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat 41 ayat 33 hingga 35. Cara berdakwah Islam yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut. A. Dengan perkataan, bukan paksaan. B. Dengan memberikan contoh diri sendiri dalam berbuat kebaikan, daripada hanya berdakwah. C. Membalas kejahatan yang dilakukan lawan dengan kebaikan. Maka hati lawan akan berbalik, dan musuh akan menjadi teman hangat. D. Dengan melatih kesabaran, yang merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan melalui cara-cara di atas. Menetapkan kesamaan dengan orang lain dianjurkan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Al-Quran Surat 29 ayat 46. Bertindak zolim berarti dengan keras kepala menolak untuk menerima kebenaran dalam argumen orang lain bahkan setelah menyadarinya, menggunakan taktik yang tidak adil dan tidak jujur untuk membuktikan maksud Anda, dan lain sebagainya. Berdebat dengan orang seperti itu tidak ada gunanya. Muslim di sini diperintahkan untuk memulai dengan membangun kesamaan, dengan mengatakan bahwa kami menerima kitab suci agama lain sebagai wahyu dari Allah, dan bahwa Tuhan yang menurunkan wahyu tersebut adalah zat yang sama yang telah menurunkan Al-Quran. Menyajikan Islam kepada orang lain seharusnya tidak menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dengan orang lain. Jika Muslim berpegang teguh pada keadilan, Al-Quran menyatakan. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini, dan tetaplah beristiqamah, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita semua dan kepadanya lah kembali. Kita, Al-Quran Surat 42 ayat 15. Mengikuti hawa nafsu rendah dan tidak berbuat adil adalah memegang keyakinan bahwa, misalnya, Allah menganugerahi kita secara tidak adil terhadap orang lain, bahwa Dia mengampuni kesalahan kita tetapi menghukum orang-orang dari agama lain atas kesalahan serupa, dan bahwa Dia memberi pahala perbuatan baik kita tetapi menolak perbuatan baik orang lain. Di sini sekali lagi, Muslim diwajibkan untuk mengatakan kepada orang lain bahwa Allah adalah Tuhan mereka sebagaimana Dia adalah Tuhan kita. Dia menghakimi secara adil sesuai dengan perbuatan, jadi alih-alih kita bertengkar atau bersaing satu sama lain, biarkan setiap pihak membuktikan kebenarannya dengan kebaikan perbuatan mereka. Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Al-Quran juga melarang umat Muslim mencaci maki sesembahan yang disembah oleh para pemeluk agama lain. Dikatakan, dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak menyembah selain Dia. Dan kami tidak menjadikan engkau, wahai Nabi, penjaga atas mereka, dan engkau bukanlah penanggung jawab mereka. Janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Quran Surat 6 ayat 107 dan 108. Ayat lain yang relevan dengan pokok bahasan ini adalah sebagai berikut. Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mereka tidak mendengar, dan engkau melihat mereka memandang kepadamu, padahal mereka tidak melihat. Peganglah, senantiasa, maaf dan suruhlah, manusia, berbuat kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat 7 ayat 198 dan 199. Ini mengarahkan kita bahwa ketika kita harus berurusan dengan orang-orang yang berprasangka buta dan bodoh, dan oleh karena itu gagal memahami petunjuk, kita tidak boleh melampiaskan kemarahan, amarah, dan kekerasan terhadap mereka. Kita harus memperlakukan mereka dengan pemaafan, menjalankan tugas kita untuk memerintahkan perbuatan baik sederhana yang diakui oleh setiap orang sebagai baik, dan kemudian berpaling dari mereka, menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat lagi yang menasihati Muslim tentang cara menghadapi orang-orang bodoh, yang sebenarnya sudah jelas, adalah sebagai berikut.
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan, damai. Al-Quran Surat 25 ayat 63. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Semoga kedamaian menyertai kamu. Kami tidak menginginkan orang-orang yang bodoh itu. Al-Quran Surat 28 ayat 55. Kita dapat melengkapi ayat-ayat di atas dengan sebuah insiden yang menunjukkan bagaimana seseorang menerima Islam hanya dengan mengamati karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sarjana Yahudi yang telah meminjamkan uang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menagihnya kembali. Nabi berkata, aku tidak punya uang yang bisa kuberikan kepadamu. Dia berkata, Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu sampai kamu membayarku. Nabi berkata, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Maka Nabi tetap duduk bersamanya, melakukan sholat di tempat itu sepanjang sisa hari itu dan salat subuh keesokan harinya. Para sahabat Nabi mengancam pria itu bahwa mereka akan mengusirnya, tetapi Nabi melarang mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bisakah seorang Yahudi menahanmu? Beliau menjawab, Tuhanku melarangku berbuat zalim kepada orang yang berada di bawah perjanjian keamanan kita, dan orang-orang lain seperti itu. Perhatikan bahwa non-muslim hidup di bawah perlindungan Nabi berdasarkan perjanjian yang menjamin mereka kebebasan beragama, keamanan, dan keadilan. Laporan insiden itu berlanjut sebagai berikut. Ketika hari mulai terang, orang Yahudi itu tiba-tiba mengumumkan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat dan menambahkan, demi Allah aku melakukan ini hanya untuk melihat apakah sifat-sifat yang tercatat dalam Taurat tentang Nabi yang dijanjikan ada padamu, atau tidak. Disebutkan, dia tidak akan kasar dalam berbahasa, tidak pula berhati keras, tidak pula berteriak keras di jalanan, tidak pula mengucapkan kata-kata kotor atau omong kosong. Inilah hartaku. Engkau boleh memerintahkan apa saja terkait dengannya. Tidak ada hukuman untuk murtad. Umumnya dipercaya bahwa Islam menetapkan hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan agama Islam, murtad. Siapapun yang bersedia membaca Al-Quran akan melihat bahwa tidak ada sedikit pun dasar untuk anggapan tersebut. Berkali-kali Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang kembali kepada kekufuran setelah beriman, tetapi tidak pernah sekalipun disebutkan bahwa mereka harus dibunuh atau dihukum. Di satu tempat, Al-Quran merujuk pada perang yang dilancarkan terhadap Muslim oleh lawan mereka yang berbasis di Makkah dan mengatakan, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka memalingkan kamu dari agamamu, jika mereka sanggup. Dan barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surat 2 ayat 217. Ayat ini dengan jelas berbicara tentang seseorang yang terus hidup setelah berpaling dari agama Islam hingga ia meninggal dalam keadaan masih kafir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kekuatan digunakan terhadap Muslim oleh musuh-musuh mereka untuk membuat mereka meninggalkan Islam, daripada digunakan oleh Muslim untuk mempertahankan pengikut Islam di dalamnya. Al-Quran juga mengatakan, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Quran Surat 5 ayat 54. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat 3 ayat 90. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, lagi, kemudian kafir, lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak, pula, akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surat 4 ayat 137. Ayat terakhir di atas berbicara tentang orang-orang tertentu yang bolak-balik antara Islam dan kekafiran. Mereka memeluk Islam atas kemauan sendiri, lalu meninggalkannya atas kemauan sendiri, lalu kembali atas kemauan sendiri, dan akhirnya meninggalkannya dan menjadi teguh dalam kekafiran. Tidak ada hukuman yang diterapkan kepada mereka oleh pihak Muslim, pun tidak ada hukuman yang ditetapkan untuk diterapkan. Hanya Allah yang akan menghakimi mereka. Al-Quran juga berbicara tentang rencana sekelompok Yahudi yang tinggal di Madinah untuk memeluk Islam terlebih dahulu, kemudian meninggalkannya, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam bukanlah agama yang patut dipegang. Dan segolongan ahli kitab berkata, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada permulaan siang dan ingkarlah pada penghujungnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Al-Quran Surat 3 ayat 72.
Rencana semacam itu, yaitu pertama-tama mengumumkan keyakinan pada Islam kemudian mengingkarinya beberapa saat kemudian, tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka saat tinggal di Madinah, di mana pemerintahnya Muslim, jika kemurtadan, menurut Al-Quran, dihukum mati. Dalam Encyclopedia of Islam, yang sebagian besar merupakan hasil karya sejumlah orientalis barat non-Muslim, pada awal artikel murtad yang ditulis oleh Willy Havening disebutkan. Dalam Al-Quran, orang murtad diancam dengan hukuman di akhirat saja. Kemurtadan saat perang. Kesalahpahaman bahwa kemurtadan harus dihukum mati tampaknya muncul dari fakta bahwa orang-orang yang, setelah menjadi murtad, bergabung dengan musuh, diperlakukan sebagai musuh, atau bahwa, di mana seorang murtad membunuh seorang muslim, ia dihukum mati, bukan karena mengubah agamanya, tetapi karena melakukan pembunuhan. Al-Quran menyebutkan beberapa jenis orang yang meninggalkan jalan Islam selama perang. Lihat Al-Quran Surat 4 ayat 88 hingga 91, dan menginstruksikan muslim bagaimana menghadapi setiap jenis kasus. Mereka yang secara terang-terangan bergabung dengan musuh, yang dengannya muslim sedang berperang, dan berperang melawan muslim, harus diperangi dengan cara yang sama seperti musuh. Beberapa kelompok lain disebutkan dalam Al-Quran Surat 4 ayat 90 sebagai berikut. Kecuali orang-orang yang bergabung dengan suatu kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, damai, atau orang-orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka enggan memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Maka jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu, serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk memerangi mereka. Maka, bahkan dalam kasus perang, jika ada yang meninggalkan pihak muslim tetapi bergabung dengan non-muslim yang dengannya muslim berdamai, atau ia tidak berperang sama sekali, muslim tidak dapat melukainya dengan cara apapun. Kemurtadan dalam hadis dan fikih Islam klasik. Pandangan bahwa kemurtadan dihukum mati berasal dari jurisprudensi Islam klasik, fikih, dari berbagai riwayat dalam kitab-kitab hadis. Perlu dicatat bahwa putusan dalam kitab-kitab fikih adalah putusan yang dicapai oleh manusia dan oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak pernah salah. Namun, bahkan studi cermat terhadap hadis mengarah pada kesimpulan bahwa kemurtadan tidak dapat dihukum, kecuali jika digabungkan dengan keadaan lain yang menyerukan hukuman bagi pelanggar, seperti bergabung dengan musuh yang telah melancarkan perang terhadap muslim. Bagaimanapun, riwayat hadis tidak dapat digunakan untuk membatalkan prinsip-prinsip yang jelas-jelas ditetapkan dalam Al-Quran. Riwayat hadis seperti, siapapun yang mengubah agamanya, bunuh dia, harus diperlakukan tunduk pada prinsip bahwa perubahan tersebut harus disertai dengan kejahatan yang dilakukan terhadap komunitas muslim. Kitab-kitab fikih tampaknya mengakui bahwa perubahan agama semata tidak dapat dihukum dalam Islam, tetapi menganggap bahwa orang murtad, dengan meninggalkan Islam, secara otomatis menempatkan dirinya dalam keadaan perang dengan muslim dan dengan demikian dapat dibunuh sebagai prajurit. Atas dasar ini, kitab fikih terkenal, Hidayah, memutuskan bahwa seorang wanita murtad tidak dapat dihukum mati karena alasan bahwa ia tidak dapat berperang melawan muslim. Kitab ini juga berisi pernyataan berikut, pembunuhan karena kemurtadan hukumnya wajib untuk mencegah kerusakan perang, dan itu bukan hukuman atas tindakan kekafiran, dan, karena kekafiran semata tidak menghalalkan pembunuhan seseorang. Kesalahan jelas yang dilakukan oleh para ahli fikih, yang dengannya mereka melanggar Al-Quran, adalah bahwa mereka menganggap seorang muslim yang meninggalkan agama Islam sebagai orang yang pasti telah bergabung dengan mereka yang sedang berperang dengan muslim. Jika Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan ajaran Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa Islam memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan, dan tidak mengizinkan muslim untuk menerapkan hukuman apapun kepada seseorang yang meninggalkan Islam. Terakhir, penting untuk menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat meninggalkan agama Islam berdasarkan keputusan dan pilihannya sendiri, dan bukan berdasarkan penentuan atau penilaian yang dibuat oleh muslim lainnya. Seseorang yang mengaku muslim, dan mengucapkan syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, tidak dapat dikeluarkan dari Islam oleh muslim lain manapun, baik oleh badan, pengadilan, atau negara Islam manapun. Islam secara tegas melarang pemberian label kafir dan murtad kepada orang tersebut. Nabi Muhammad SAW telah menyebutnya sebagai salah satu poin dasar iman bahwa jika seseorang mengaku muslim dengan mengucapkan syahadat, tiada Tuhan selain Allah, maka Anda tidak boleh menyebutnya kafir karena dosa apapun, pun tidak boleh mengeluarkannya dari Islam karena perbuatan buruk apapun. Oleh karena itu, putusan dan fatwa yang menyatakan bahwa muslim ini atau itu telah menjadi kafir dan murtad, sementara ia mengaku sebagai muslim, tidak memiliki otoritas atau legitimasi dalam Islam. Kebebasan berdakwah diberikan kepada agama lain.
Beberapa Muslim beranggapan bahwa meskipun non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Muslim berhak menjalankan agama mereka dan mengajarkannya kepada komunitas mereka sendiri, mereka seharusnya dilarang untuk mendakwahkannya kepada Muslim. Pandangan ini bertentangan dengan Al-Quran. Beberapa kali di mana Al-Quran menyatakan beberapa keyakinan yang dipegang oleh orang lain sebagai kesalahan, ia meminta mereka untuk menyajikan bukti atau otoritas untuk mendukungnya. Datangkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Al-Quran Surat 2 ayat 111, Surat 27 ayat 64, datangkanlah bukti kebenaranmu. Al-Quran Surat 21 ayat 24. Apakah kamu mempunyai pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Al-Quran Surat 6 ayat 148. Maka datangkanlah kitabmu, jika kamu orang yang benar. Al-Quran Surat 37 ayat 157, datangkanlah kepadaku kitab sebelum ini atau peninggalan ilmu pengetahuan, dari orang-orang dahulu. Jika kamu orang yang benar. Al-Quran Surat 46 ayat 4. Maka, hukum Islam tidak dapat melarang agama lain untuk memperdebatkan keyakinan mereka ketika Al-Quran mensyaratkan mereka untuk mengemukakan bukti, pengetahuan, dan kitab-kitab mereka sendiri untuk mendukung agama mereka. Juga diketahui secara luas bahwa Al-Quran menantang orang-orang yang mengingkarinya untuk menghasilkan atau menciptakan tulisan yang setara dengan kitab suci Islam dalam hal kekuatan, kebenaran, dan kefasihannya. Lihat Surat 2 ayat 23, Surat 10 ayat 38, Surat 11 ayat 13, Surat 17 ayat 88. Jelas, Islam tidak dapat melarang mereka untuk menyajikan kepada Muslim, tulisan apapun yang mereka anggap setara atau melebihi Al-Quran. Bagaimana lagi mereka dapat menanggapi tantangan Al-Quran?